Pagi hari ini kita akan belajar dari The Life of Peter dengan judul The Coward and the Brave. Ya, Petrus yang pengecut dan yang pemberani. Nah, Petrus menunjukkan ketetapan hati yang teguh dalam Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Mendengar hal itu, Petrus langsung cepat memberikan respon. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dia menyatakan keteguhan hatinya bahwa ia tidak akan tergoncangkan ketika hal itu terjadi. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekali lagi Petrus menyatakan hatinya yang teguh, yang berani, bahwa dia berani. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ya, kali ini tidak hanya Petrus, tapi semua juga berkata demikian. Tetapi Petrus selalu menjadi yang pertama memberikan respon. Dan memang Petrus menunjukkan keberaniannya ketika Tuhan Yesus ditangkap pada malam itu. Yohanes 18 ayat 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ya, memang Petrus sesungguhnya tidak hanya bicara bahwa ia berani, bahwa dia akan siap, begitu ya. Ya, memang menunjukkannya dia menghunus pedangnya. Tetapi kita tahu pada akhirnya mereka semua lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya keberaniannya itu, keteguhan hatinya itu runtuh. Dalam Matius 26 ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Tuhan Yesus, bahwa ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya ia berani, ia bahkan menghunus pedang, tidak takut, bahkan ada tentara Romawi. Tetapi kali ini keberaniannya itu runtuh, keteguhan hatinya itu runtuh. Tidak hanya satu kali, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Yang kedua kali Petrus juga menyangkalnya. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak hanya ia menyangkal, ia bahkan bersumpah bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Itu nyata dari bahasamu. Dia menyangkal yang kedua kali dengan bersumpah,
Dan yang ketiga, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus yang berani, yang teguh hatinya, yang cepat merespon, yang aktif, berani mengambil resiko, tetapi akhirnya semuanya itu runtuh. Ia akhirnya menyangkal Yesus tidak hanya 1 kali, bahkan 3 kali. Tidak hanya menyangkal, bahkan sampai bersumpah dan mengutuk. Namun pada akhirnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan setelah pada hari ke-50 atau pada hari Pentakosta, mereka mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Kisah para Rasul 2, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Namun banyak orang menyindir mereka. Ya. Langsung ke ayat 13. Tetapi orang lain menyindir apa yang sedang terjadi itu. Mereka berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ketika mereka mengalami peristiwa dipenuhi Roh Kudus, ya, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain juga, dan mereka disindir bahwa para murid itu dan murid-murid yang lain, ya, yang di luar daripada ke-12 murid, disindir bahwa mereka sebenarnya mabuk oleh anggur manis. Dan mendengarkan hal itu, kini Petrus kembali tampil. Kembali dari antara para murid, Petruslah yang tampil. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Dan seterusnya, Petrus berkhotbah di depan ribuan orang, ya, dengan penuh keberanian, dan dia tidak takut dengan memberitakan Tuhan Yesus apa yang akan menjadi dampaknya. Kali ini dia benar-benar berani dan benar-benar tampil dan berkhotbah di depan ribuan orang. Dan kita dapat membaca sekitar 3.000-an orang pada waktu itu bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Simon Petrus, kita melihat betapa pengejutnya ia ketika orang-orang bertanya bahwa Yesus adalah Petrus adalah salah satu di antara para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun keberaniannya muncul, dan keberaniannya itu akhirnya keberanian yang sejati ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikianlah di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih dan ketertiban. Ketertiban. Jadi ketika Roh Kudus di dalam kita, ada di dalam kita, maka kita dimampukannya untuk memiliki keberanian yang sejati. Namun tentu keberanian yang sejati yang diberikan oleh Roh Kudus tadi secara khusus adalah berbicara tentang keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Petrus sebelumnya begitu berani, tetapi akhirnya menjadi begitu pengecut. Dan keberaniannya menjadi sungguh-sungguh berani, menjadi keberanian yang sejati ketika akhirnya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka demikian juga hidup kita, maka kita akan berani menyaksikan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kebenarannya, kasih-Nya yang nyata dan sempurna dalam hidup kita. Karena kita, orang-orang yang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi bukan keberanian dari kekuatan sendiri, dari diri sendiri, tetapi sepenuhnya dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi berani. Amin.